Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Kultivasi senjata bahkan kendali atas energi mendalam. Dalam segala hal, Xia Xing jauh lebih unggul daripada Pan Buang. Seolah itu belum cukup, ia juga sedang marah. Alhasil, ia mampu menumbangkan Pan Buang dalam satu serangan. Ini adalah hasil yang diharapkan semua orang. Tidak ada yang luar biasa sama sekali. Sebelum kekuatan Wild Fang habis, jurus pedang Xia Xing tiba-tiba berubah. Bayangan serigala biru itu melolong dengan mata yang bersinar bak bintang surgawi dan tekanan yang mengancam akan menghancurkan surga itu sendiri. Jurus itu tak lain adalah jurus pedang ketiga serigala surgawi, ratapan bintang surgawi. Jurus pedang ini turun bagai meteor yang akan memundurkan peradaban beberapa milenium. Ia sepemahnya yakin bahwa serangan ini akan memojokkan Pan Buang dan melenyapkan peluangnya untuk bangkit kembali, menyisakan perlawanan yang sia-sia dan tak berdaya. Kenyataannya, memang begitulah adanya. Pan Buang ditekan hingga posturnya sedikit goyah. Ketika ia mengangkat lengannya, seolah untuk menangkis serangan. Gerakannya tampak tegang dan lambat. Alih-alih serangan balik, itu lebih seperti reaksi naluriah seseorang terhadap bahaya yang mendekat. Kemudian, lengan yang tampaknya terangkat sia-sia itu tiba-tiba melepaskan semburan energi mendalam gelap. Meskipun hanya berlangsung sesaat, cahaya gelap itu luar biasa murni dan gelap. Energi itu langsung melahap sebagian besar cahaya yang ada di ruang tempat mereka bertarung. Sang Kaisar Abis, yang selama ini menyaksikan pertempuran dengan santai, tanpa ikut campur atau berkomentar sampai-sampai ia merasa seperti penonton asing. Saat ini untuk pertama kalinya ia bereaksi. Tepatnya, kilatan kecil muncul di matanya sebelum menghilang seolah tak pernah terjadi. Ketika dunia tiba-tiba menjadi gelap dan kejutan tiba-tiba menyergapnya, pupil Xia Xing mengecil seperti jarum pentol. Hanya itu reaksi yang berhasil ia kumpulkan sebelum sebuah telapak tangan hitam pekat menghantamnya 3 jari di bawah tulang bahu kanannya. Ia sama sekali tak mampu membela diri. Ledakan energi itu memang tidak dahsyat, tetapi benar-benar menghancurkan energi yang baru saja dikumpulkan Xia Xing dan akan dilepaskannya di saat berikutnya. Akibatnya, bintang surgawi yang seharusnya menelan Pan Buang justru mati di dalam tubuh dan matanya. Kegagalannya adalah serangan balik yang sama dahsyatnya dengan kekuatannya yang menghantam dinding dan memantul kembali ke dirinya sendiri. Tulangnya patah seperti longsoran salju, dan lengannya hancur hingga ke dada kanannya. Yang lebih parah daripada luka fisiknya adalah energi mendalamnya sendiri yang merajalela saat ini. Erangan teredam keluar dari bibirnya saat ia menghantam tanah dengan bunyi gedebuk, sebelum terpental tinggi ke langit. Penerbangan palsu yang tak diinginkan itu terus berlanjut untuk sementara waktu, hingga Xia Xing akhirnya berhasil menahan diri, meskipun hanya sedikit. Kemauan serigala surgawi dan kebanggaan seorang putra ilahi terukir di sumsum tulang Xia Xing. Itulah sebabnya ia akhirnya tidak melepaskan bintang surgawi bertahan bintang meskipun menerima pukulan yang mengerikan dan tak terduga. Namun dunia kembali gelap, dan hal yang selanjutnya ia sadari, mata Pan Buang yang dalam, hitam dan sedingin es muncul tepat di hadapannya. Lengan kanannya belum sepenuhnya pulih, dan energinya mulai tak terkendali di dalam tubuhnya. Akibatnya, ia hanya mampu mengerahkan 1/5 kekuatannya dan memegang pedang besarnya di hadapan dirinya. Dibalut energi mendalam gelap, canggeng dari malam sunyi menggambar lengkung kegelapan yang melengkung di udara sebelum menghantam tubuh Xia Xing. Lengkung itu tak kunjung pudar untuk waktu yang sangat lama. Xia Xing langsung jatuh ke tanah seperti pecahan meteor. Bayangannya masih terbayang di udara dan jatuhnya menyebabkan jeritan memekakkan telinga yang menggelitik telinga semua orang. Ketika ia akhirnya menyentuh tanah, dentuman yang dihasilkan begitu dahsyat bahwa gemanya akan terngiang-ngiang di puncak mahkota Eden untuk waktu yang sangat lama. Gentur itu tak sama sekali terdengar, karena tak ada satupun yang berbicara sama sekali. Setiap orang yang hadir di tempat itu tampak luar biasa. Namun saat itu, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut atau bahkan kaget yang berbeda-beda. Mata Pan Bajuco berbelalak bisar. Ia tidak menyadari tangan yang ia gunakan untuk menutupi sisi kanan wajahnya kini tergantung di sampingnya. Pan Yuseng, pria yang tak pernah melirik Pan Buang sedetik pun dari awal hingga akhir, kini menatapnya tajam. Saking terkejutnya, ia bahkan melangkah maju tanpa sadar.
Sebagai bupati Dewa Perdoaan Abadi dan orang yang memiliki energi gelap yang sangat kuat di dunia ini, tak ada seorang pun yang lebih tahu tentang arti ledakan kegelapan sesaat itu. Yunce adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang tak merasakan apapun dari hasil ini. Tidak ada rasa takjub maupun kejutan menyenangkan. Baginya, Xiaxing terlalu berbahaya dan itu merugikan dirinya sendiri. Xiaxing meraung gelat saat bangkit berdiri. Kemudian menghunus pedang di tangan kirinya dan mengenakan sepasang mata yang hanya dimiliki serigala terpojok. Ia melototi Pan Buang dan berseru, "Kejutan yang menyenangkan telah kau berikan kepadaku, Pan Buang." Meskipun lengan kanannya terluka, Xiaxing telah pulih dari keruntuhan internalnya yang tiba-tiba. Auranya setidaknya beberapa kali lebih menakjubkan dan intens daripada sebelumnya. Dan bayangan serigala surgawi di belakangnya bergerak dengan ganas. Pada saat inilah, sebuah tangan hangat perlahan menggenggam lengannya. Seperti basin air dingin, sensasi itu segera memadamkan amarahnya dan menyadarkan akal sehatnya. Barulah ia sadar bahwa ia berdiri di samping Xianwei dan di luar penghalang. Dengan kata lain, ia kalah. Ia kalah di tangan seseorang yang tak akan pernah bisa ia kalahkan. Dan bahkan dalam satu pertukaran saja. Xianwei menatap Xiaxing lama-lama dan sedikit mengencangkan cengkramannya. Lalu ia berseru, "Gerakan mengejutkanmu luar biasa. Putra Dewa Buang, ini kekalahan kita." Karena dia kalah. Betapapun mengejutkannya kekalahan itu, betapa enggannya ia menerimanya, ia harus menerima. Ini adalah tingkat martabat minimum dan melahirkan seorang putra ilahi diharapkan untuk ditunjukkan di hadapan umum. Xiaxing menggertakkan giginya dan bayangan serigala di matanya tampak begitu terdistorsi hingga hampir hancur. Namun ia tetap diam. Ia, putra dewa Star dan Mulan, kalah dari mantan putra dewa kupu-kupu Oil yang terdampar dalam satu pertarungan. Sangat melucukan, sangat memalukan. Jadi bagaimana? Ini adalah tanah suci dan aturan pertarungan antara anak-anak ilahi. Apa arti perasaannya? Sementara itu, Wu Shenxing dan Wu Shenyue saling berpandangan. Bahkan sekarang, keheranan di mata mereka belum sepenuhnya pudar. Kekuatan yang dilepaskannya standar. Tapi itu mengenai 1/7 inci teknik Xiaxing dengan sempurna. Wu Shenxing bergumam pelan. Kalau ini kebetulan banget. Kalau bukan, aku lebih suka percaya kalau ini kebetulan. Terlepas dari apakah ini kebetulan atau bukan, mata Wu Shenyue yang sipit semakin menyipit hingga menyerupai sepasang bulan baru yang berbahaya. Mungkinkah Pan Yusheng melepaskan energi mendalam gelapnya secara instan tanpa menunjukkan tanda-tanda sebelumnya? Wu Shenxing menjawab tanpa ragu. Tidak. Setiap orang yang menjalani jalan yang mendalam tahu bahwa menguasai energi mendalam biasa itu seperti menghunus senjata. Sesulit atau seberat apapun senjata itu, dengan asumsi praktisi mendalam telah mengerahkan segenap kemampuannya, hanya masalah waktu sebelum mereka menguasainya. Namun menguasai energi mendalam gelap itu seperti mencoba mengendalikan binatang buas yang kuat namun keji yang selalu melawan dan mengamuk terhadap pemiliknya. Satu langkah saja salah, dan binatang buas terkutuk itu akan membalasnya. Pelepasan energi mendalam gelap oleh Pan Buang barusan tampak begitu mudah, santai dan tanpa hambatan. Seolah-olah ia sedang menggerakkan tubuhnya sendiri. Mungkinkah afinitas kegelapan? Di belakang Pan Yusheng, seorang penetua kupu-kupu burung hantu mengeluarkan ucapan gemetar tanpa sadar. Namun ia langsung membantah asumsinya sendiri. Tidak, itu mustahil. Bahkan Bupati Dewa pun tidak bisa melakukan satu hal seperti itu. Jadi bagaimana mungkin dia? Itu mustahil. Tentu saja mustahil. Mungkin saja hanya kebetulan. Bagaimanapun bahkan binatang buas yang paling gila sekalipun tidak mungkin selalu mengamuk kan? Sang pembicara tidak perlu bersusah payah meyakinkan semua orang bahwa ini adalah kebenaran. Lagi pula siapa yang bisa, mau percaya bahwa putra ilahi yang mereka buang akan memiliki afinitas kegelapan yang tak terbayangkan, yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh para bupati dewa kupu-kupu burung hantu? Xiaxing di luar batas. Pan Buang menang.
Kepala pendeta mengumumkan hasilnya dengan tak acuh, membuat semua orang terkejut. Shasheng masih bernafas nges-ngesan, tapi akhirnya ia berhasil meredam amarah yang masih bergejolak seperti gunung berapi tak terkendali. Sambil melototi Panbuang dan menggertakkan giginya erat-erat, ia berkata, "Selamat telah merebut kembali kehormatan putra ilahi kupu-kupu burung hantu putra ilahi Buang. Hah, kau akhirnya memiliki kesempatan nyata untuk kembali kan? Tunggu apa lagi? Ambillah pujian atas pencapaianmu dan mintalah hadiah." Namun Panbowang tidak menarik kekuatannya. Kegelapan masih menyelimuti tombaknya. Ia menotop Panbowang dan berkata, "Sepertinya kau melupakan sesuatu, Putra Bintang. Sebelum pertarungan kita, kau berjanji kepadaku bahwa kau akan mengundang Putra Dewa Bulan ke medan perang, dan dengan murah hati menunjukkan kepadaku kekuatan sesungguhnya Bintang Kembar." Ekspresi Shasheng tegang dalam sekejap, namun Shan Yue tampak tidak terkejut atau kesal. Sambil tersenyum, ia berkata, "Tentu saja tidak. Kerajaan Dewa Bintang dan Bulan menghargai janji seperti emas. Dan Putra Dewa Bintang dan Putra Dewa Bulan telah menjadi satu selama beberapa generasi. Janji Shasheng sama saja dengan janjiku. Karena kita kalah, kita akan memenuhi janji kita sebagaimana mestinya." Shasheng menatap Shan Yue. Saat tatapan mereka bertemu, mereka saling memahami tanpa sepatah kata. Shasheng meminta maaf secara diam kepada Shan Yue, dan Shan Yue mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu. Bintang Kembar terbentuk ketika Dewa Bintang dan Dewa Bulan mulai berbagi satu artefak warisan. Setiap generasi, kedua putra ilahi ini dituntut untuk mencapai sinkronisasi kultivasi, nafas, dan bahkan jiwa. Karena persyaratan kompatibilitas yang begitu ketat, kekuatan yang mereka lepaskan ketika bekerja sama melampaui perkalian sederhana. Mereka berdua melawan Panbuang bersama-sama. Kemenangan mereka identik dengan kekalahan. Namun janji yang diberikan harus ditepati apapun yang terjadi. Maka mereka pun memasuki penghalang bersama-sama dan menghadapi Panbuang, bahu-membahu. Cahaya dan bayangan berputar di tangan Xian Yue dan sebuah pedang ungu yang tampak indah pun muncul. Sambil menggambar bulan sabit yang anggun dengan bilahnya, Xian Yue mengarahkan ujung pedangnya ke arah Panbuang dan berseru, "Xian Yue dari kerajaan Dewa Bintang dan Bulan memohon bimbinganmu." Untuk sesaat, cahaya ungu menerangi langit, fantastis dan bagaikan mimpi. Pada saat inilah riak muncul di mata Shen Wuyi yang mati dan sunyi. Tampak seperti kebingungan dan keheranan, tetapi hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang, seolah tak pernah terjadi. Kembali di medan perang, Shasheng terdiam. Serigala surgawi berpegangan bintang diarahkan ke lantai, dan kekuatannya tertahan sempurna di dalam tubuhnya. Namun semua orang di luar penghalang merasakan tekanan yang mengerikan darinya. Satu-satunya yang lebih menakutkan dari serigala adalah serigala yang marah. Dan yang lebih menakutkan daripada serigala yang marah adalah serigala yang terluka. Postur tubuh si kembar berbeda, dan gaya pedang mereka tampak saling bertentangan. Namun mereka memancarkan perasaan samar namun aneh akan keselarasan sempurna saat berdiri bersama. Seolah-olah mereka awalnya satu orang. Kesatuan yang tak bisa menoleransi benda asing atau bahkan sedikit pun perpisahan. Tadinya semua orang menertawakan gagasan Panbuang menantang Bintang Kembar. Kini, hanya sekejap mata kemudian, hal itu benar-benar terjadi. Apapun hasil pertempuran ini, adegan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan nama Panbuang, bahkan meskipun gelar Putra Dewa telah dilucutkan darinya. Cih, orang bodoh memang tidak bisa tidak bertingkah bodoh. Dia bisa saja berhenti di sini setelah meraih kemenangan yang tak terduga. Tapi dia memilih bertindak berlebihan dan menghancurkan semua yang telah diraihnya. Pan Bucuroh bergumam penuh kebencian sebelum melirik sekilas ke arah ayahnya. Itu saatnya dia menyadari Pan Yuseng mengkerutkan kening. Alisnya berkerut dan matanya terpaku tajam. Sang Bupati Ilahi Bintang Surgawi tidak menunjukkan ekspresi kesal dan jijik seperti yang dia duga. Jangan meremehkannya.
Transmisi suara Wu Shenxing yang tak terduga mengejutkan Shashing dan Xian Yue. Ada yang aneh dengan Pan Buang ini. Jangan meremehkannya. Mereka hendak berhadapan dengan Pan Buang sebagai pasangan, sebagai bintang kembar. Namun sang Bupati Ilahi Bintang Surgawi memutuskan untuk memperingatkan mereka agar tidak meremehkannya. Keterkejutan yang dirasakan kedua petarung itu saat ini mungkin lebih besar daripada keterkejutan saat Shashing dikalahkan oleh Pan Buang dalam satu pertarungan. Pola pikir keduanya bahkan cara mereka memandang Pan Buang sedikit berubah. Kemudian mereka memasuki kondisi fokus penuh. Ki mereka yang mendalam menyatu secara sempurna. Dan nafas mereka selaras secara sempurna. Mereka bahkan bisa merasakan detak jantung mereka saling tumpang tindih. Mulailah, kata imam besar dengan acuh tak acuh. Pan Buang terdiam. Satu-satunya yang makin kuat adalah riak-riak kegelapan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Buang, dengan asumsi murid ini berhasil menghancurkan Shashing, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kaisar Kabut, apalagi? Tentu saja selanjutnya kau harus menghancurkan bintang kembar. Buang, pertama kali murid ini mengunjungi kerajaan Dewa Bintang dan Bulan, aku cukup beruntung bisa menyaksikan kekuatan bintang kembar. Maafkan aku karena mengatakan ini guru, tetapi murid ini tidak mungkin menang melawan mereka. Kaisar Kabut, tentu saja kau tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan yang adil. Tetapi sekali lagi, kau punya keuntungan besar dibandingkan lawan yang pertama kali bertarung. Keuntungan yang sama persis yang membuat kau mengalahkan Shashing. Informasi. Bukan hanya itu, mereka juga punya kelemahan besar yang dapat kau manfaatkan. Buang, kelemahan. Mohon pencerahannya, Tuan. Kaisar Kabut, keuntungan mereka adalah kerugian terbesar mereka. Buang, hah? Kaisar Kabut, ukirlah ini dalam ingatanmu, Buang. Seseorang paling lengah dalam bidang keahliannya yang paling membanggakan dan terhebat. Putra Dewa Bintang dan Bulan berada dalam harmoni sempurna. Itu juga sumber kebanggaan terbesar. Ketika mereka bersatu, seolah-olah ada benang-benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Benang-benang ini menghubungkan aura, persepsi, dan kehendak mereka dengan mulus, menciptakan tingkat kekuatan yang jauh lebih besar daripada jika mereka bertarung sendiri-sendiri. Namun, jika benang-benang ini terputus sejak awal, maka kedua putra dewa yang kuat akan berubah menjadi lalat tanpa kepala yang kehilangan akal sehatnya. Itulah keadaan kau untuk mengukir jalan menuju kemenangan. Buang, apa yang harus murid ini lakukan? Kaisar Kabut, energi mendalam gelap secara alami melahap. Bahkan energi itu adalah kutuk bagi kemampuan mereka untuk berharmoni. Sayangnya seni doa kejam abadi asli yang dipraktekkan oleh kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu sangat hebat dalam melahap hidup, tetapi tidak mampu melahap jiwa. Itulah sebabnya aku akan mengajarimu teknik baru, sebuah skill mendalam yang melahap jiwa yang aku ciptakan berdasarkan seni doa kejam abadi asli milikmu. Aku menyebutnya kejam asli yang memutus malam. Ingat, kamulah yang menemukan dan menciptakan skill mendalam ini. Kembali ke waktu yang di medan perang. Putra Dewa Surgawi dan Putra Dewa Bulan menyerang bersamaan. Serigala surgawi mengguncang langit dan bulan ungu menerangi jiwa. Kedua kekuatan itu benar-benar berbeda, namun mereka menyelimuti dan mengunci sepenuhnya ruang tempat Pan Buang berada. Tak satu pun cacat terlihat di dalam, namun tak satu pun terlihat dari luar. Bagaikan sepasang tangan yang secara alami dan mudah membentuk medan gaya yang saling menutupi kelemahan satu sama lain. Kegelapan menerjang tubuhnya saat Pan Buang perlahan mengangkat kepalanya. Seperti ia sedang menyalurkan energi mendalam, tetapi matanya telah berubah menjadi jurang hitam yang berisi 1000 lapis malam gelap. Arus udara terdorong dengan kuat saat siluet Shashing muncul di langit dan kekuatan serigala langit turun dengan garas. Di belakang serigala langit, seberkas sinar ungu mengikuti dengan mulus. Serangan pertama adalah satu-satunya saat kedua kekuatan itu bekerja secara terpisah. Setelah itu, serigala langit dan tilon ungu akan memadu dan melancarkan serangan tanpa henti dan tanpa batas.
Kecuali jika sang pembela jauh lebih unggul dalam hal kultivasi, mereka akan menghadapi ratapan serangan tanpa henti yang bagaikan hujan lebat. Lupakan pembalasan, mereka bahkan tak akan sempat bernafas. Namun, Canggeng Malam Henting Panbuang tetap diam. Barulah setelah pedang besar serigala langit berjarak kurang dari 30 meter darinya, cahaya hitam di matanya akhirnya mencapai saturasi puncak. Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti segalanya. Tak ada suara atau tanda apapun. Sedetik yang lalu, semuanya masih normal. Kemudian semua yang ada dalam medan perang berubah menjadi kegelapan. Teriakan kaget meledak di mana-mana. Bahkan Bupati Doa Kejam Abadi pun tak kuasa menyembunyikan keterkejutan yang meledak di matanya. Kegelapan menyelimuti mata Yunce, namun tidak dapat menyentuh jurang tak berdasar yang ada di dalamnya. Jurus ini diambil dari kitab Iblis Ilusi Malam Abadi. Jurus ini disebut Malam Abadi tanpa cahaya. Dengan menggabungkan kekuatan bencana kegelapan abadi dan seni doa kejam asli, ia mengubahnya menjadi kejam asli yang memutus malam. Ia juga mengubah jurus mendalamnya sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang yang mengetahui kitab Iblis Ilusi Malam Abadi tidak akan bisa memahaminya dengan mudah. Kegelapan total menyelimuti Shahsing dan Xian Yue. Bahkan kobaran api ilahi serigala surgawi dan cahaya indak pailon ungu pun dilahap habis oleh kegelapan yang luar biasa tebal dan anomali itu. Namun, mereka tidak khawatir. Jika kegelapan ini hanya melumpuhkan kelima indera mereka, maka yang bisa dilakukannya hanyalah membuat mereka tercengang sesaat. Detik berikutnya, getaran tak sadar menjalar di jiwa mereka. Aura jiwa yang telah mereka proyeksikan melampaui tubuh fisik mereka, dan untayan jiwa yang menghubungkan mereka dengan mulus tiba-tiba diserang, seolah-olah bilah dan gergaji iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya mencabik dan menggergaji mereka. Saat rasa sakit dan ketakutan jiwa yang dahsyat mencengkram mereka, bahkan sebelum mereka sempat bereaksi terhadap serangan mendadak itu, ikatan di antara mereka telah terputus. Dengungan bergema di seluruh lautan jiwa mereka sebelum semuanya runtuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Jika Shahsing atau Xian Yue mengalami jurang asli yang memutus malam tanpa satu sama lain, dengan asumsi bahwa itu adalah pertama kali mereka menggunakan teknik ini, dan dengan asumsi bahwa mereka benar-benar lengah, maka itu tetap tidak akan menjadi pukulan yang melumpuhkan. Paling buruk mereka akan kehilangan kelima indera mereka selama beberapa tarikan napas, dan pikiran mereka akan kosong selama beberapa saat. Dalam pertarungan langsung, teknik ini akan merugikan mereka, tetapi tidak akan membunuh mereka. Namun, 2/5 dari harmonis sempurna antara Putra Dewa Bintang dan Putra Dewa Bulan didasarkan pada energi dan aura yang mendalam, dan sisanya adalah aura jiwa mereka. Ketika aura jiwa mereka tersinkronisasi dengan sempurna, masing-masing dari mereka memiliki persepsi setara dengan 2 orang. Dalam kondisi ini, jika mereka kehilangan tautan mereka secara tiba-tiba, maka keruntuhan jiwa yang mereka alami akan 2 kali lebih parah. Akibatnya, kedua putra dewa kehilangan kesadaran mereka selama hampir 1 tarikan napas penuh. Pan Buangwang tak menggerakkan kakinya. Ia hanya mengayunkan jurang asli malam sunyi dan menggambar busur hitam di udara yang membelah kegelapan. Kegelapan melahap cahaya, melahap aura dan jiwa, melahap semua suara. Akibatnya, para penonton hanya melihat 2 sosok melesat keluar dari penghalang yang dipenuhi kegelapan dan kemudian menghantam lantai di saat bersamaan. Mereka juga tidak langsung bangkit. Mereka membeku seperti sepasang boneka tanpa jiwa. 2 suara berat terdengar saat pedang besar serigala surgawi dan pedang pailon ungu terbang keluar dari kegelapan dan menusuk lantai di samping keduanya dengan sangat akurat. Barulah mata kedua putra dewa itu kembali fokus, lalu berdiri tegak. Secara naluriah mereka mengulurkan tangan dan meraih senjata mereka sekali lagi. Tetapi tubuh dan ekspresi mereka kembali menegang ketika mendapati diri mereka menatap penghalang. Kegelapan memudar dan siluet Pan Buangwang kembali muncul di pandangan semua orang. Ia masih berdiri di sana, seolah-olah mereka tidak bergerak selangkah pun. Sesaat, semua orang terkejut dan membeku. Keheningan menyelimuti seluruh kuil.
lalu meledak menjadi kegaduhan tak terkendali, bagaikan kegelapan yang menghilang. Apa yang baru saja terjadi? Apakah bintang kembar baru saja kalah seketika? Bagaimana? Sepertinya hubungan jiwa antara bintang kembar langsung terputus. Itulah sebabnya mereka mengalami keruntuhan jiwa. Disebutkan dalam catatan bahwa energi mendalam gelap memiliki potensi terkuat untuk melahap jiwa dari segala sesuatu. Namun seni mendalam gelap dari kerajaan Dewa Kupu-Kupu Baru Hantu jelas tidak menunjukkan karakteristik seperti itu. Lupakan melihat, aku bahkan belum pernah mendengar tentang domain kegelapan melahap jiwa seperti milik Pan Buang-Buang. Hal yang paling menakutkan tentang domain ini adalah ia dilepaskan hampir seketika. Lupakan dua anak muda, bahkan yang tua ini akan terkejut sesaat. Sementara itu, Pan Bujuang baru saja selesai memunguti rahangnya yang tercecer di lantai. Memaksa dirinya tetap tenang, ia bertanya dengan nada rendah. "Ayah, ini sama sekali bukan teknik kita. Apa ini sebenarnya?" Ia menunggu sejenak, tetapi tidak mendapat respon. Ketika akhirnya menoleh ke arah ayahnya, untuk pertama kalinya ia melihat ekspresi terkejut yang nyata di wajahnya. Ketika pandangannya beralih ke belakang, ia melihat bahwa setiap anggota elit kerajaan Dewa Kupu-Kupu Baru Hantu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sha Xing dan Xian Yue keluar batas. Pan Buang-Buang menang. Keributan baru berakhir setelah pendeta besar mengumumkan kemenangan Pan Buang-Buang. Saat ia mengumumkan kemenangan, tatapan pendeta besar sempat tertuju padanya. Pada saat inilah Wu Shenxing berdiri dan bertepuk tangan. Ia berkata, "Meskipun ini adalah pertarungan yang sangat cepat, pertarungan ini tidak kalah indah dan menakjubkan dibandingkan yang pertama. Bahkan Bugan Dewa Sini pun harus memuji Xing dan Yue." Ia menatap kedua putra dewa yang masih belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Sejak kalian mencapai harmoni sempurna, kalian belum pernah kalah di tangan lawan yang level kultivasinya sedikit di atas kalian. Tetapi hari ini kalian kalah dengan lawan yang level kultivasinya sama dengan kalian. Apakah kalian menurut hasil ini tidak adil? Setelah suara Bugan Dewa Bintang Surgawi mengusir kegelapan yang bersemayam dalam jiwa mereka, raut wajah mereka perlahan berubah serius dan mereka membungkuk serentak. Tidak, murid ini menerima kekalahan ini dengan sepenuh hati. Murid ini akan mengukir kekalahan ini di dalam hatinya. Mengakui kalah tanpa gembar-gembor yang sebenarnya adalah cara terbaik untuk bangkit kembali dari hancurnya harga diri seseorang. Ini bukan apa-apa. Wu Shenxing menghibur mereka sambil tersenyum. Kekalahan hari ini mungkin menjadi fondasi kesuksesan besok hari. Ayo, bersihkan pikiran kalian dari pikiran-pikiran yang tak jelas dan berkonsentrasilah. Tatapan semua orang tertuju pada Pan Buang-Buang. Wu Shenxing berkata terus terang, "Muridku yang belum matang." Sha Xing kehilangan kendali dirinya dan menghina putra Dewa Bujuang secara seronoh setelah meraih kemenangan kecil atas dirinya. Kesalahannya telah dihukum oleh putra Dewa Buang-Buang. Aku ragu dia akan melupakan tamparan di wajahnya bahkan setelah bertahun-tahun. Dengan ini saya sampaikan ucapan selamat kepada Bugan Dewa Doain Abadi dan kerajaan Dewa Kupu-Kupu Baru Hantu. Pembawa dewa seperti ini langka, bahkan jika kamu mencarinya di sepanjang sejarah abis, jangan buat aku iri. Meskipun Sha Xing telah mengalahkan dan mempermalukan Pan Buzua dalam pertempuran, Pan Buang langsung mengalahkan Sha Xing sebagai balasannya. Hal ini saja telah mengembalikan reputasi kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu yang telah hilang berkali-kali lipat. Namun, prestasinya mengalahkan bintang kembar sendirian tanpa berlebihan. Sebagai kerajaan dewa terlemah dari keenamnya, mereka belum pernah menghasilkan satu pun putra dewa yang dapat menyamai, bahkan secuil pun pencapaian Pan Buang hari ini. Ini jelas merupakan pertunjukan terhebat yang pernah ditampilkan kegelapan di panggung ini sejauh ini, namun tak seorang pun pria maupun wanita di kerajaan Dewa Burung Hantu dan Kupu-Kupu bisa tersenyum. Kebanggaan dan kegembiraan mereka seharusnya meluap saat ini, namun tak sedikit pun terlihat dimanapun. Balasan dari Bupati Dewa Doa Abadi juga sangat kaku. "Kau melebih-lebihkan, Bupati Dewa Bintang Surgawi. Keberuntungan memutuskan untuk berpihak pada kita hari ini, itu saja." Tak seorang pun terkejut dengan reaksi kerajaan Dewa Burung Hantu dan Kupu-Kupu. Lagi pula, semua orang pada umumnya tahu apa yang terjadi selama pergantian seorang putra ilahi. Jika Pan Buzo yang mencapai prestasi ini, setiap anggota Kupu-Kupu Burung Hantu mungkin akan berteriak serak dan menari tanpa adat istiadat yang berlaku. Tapi Pan Buang, yang mereka rasakan dari keberhasilannya hanyalah ketidaknyamanan yang tak terlukiskan.
Pan Buzua menggertakkan giginya. Ia jelas berusaha tetap tenang dan kalem, namun kedutan sudut mulutnya yang tak terkendali dan terus-menerus menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia tahu betul apa yang akan terjadi. Ia akan tetap menjadi putra ilahi kupu-kupu burung hantu dan Pan Buang akan tetap menjadi orang yang terbuang. Tapi setelah hari ini, reputasi Pan Buang bukan hanya akan melampaui reputasinya, ia juga akan menjadi lawannya, atau bahkan menjadi bahan tertawaan untuk waktu yang sangat lama. Pan Buang. Pada saat itulah sang imam besar berbicara sekali lagi. Kau sekarang dapat memilih orang lain untuk bertarung atau beristirahat sejenak. Pan Buang tidak bergerak. Ia menatap lurus ke depan. Namun sudut matanya terus tertarik tak terkendali ke arah Xin Wuyi berulang kali. Anda harus mundur dengan tegas setelah mengalahkan putra dewa bintang dan bulan. Anda tidak akan ragu atau berlama-lama dan Anda tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun Anda membenci Pan Buzu atau bagaimanapun besar keinginan Anda untuk membunuh Xin Wuyi. Nasihat gurunya berkumanding di lautan jiwanya berulang kali. Pada akhirnya, ia berhasil merobek batas penglihatannya dari Xin Wuyi. Namun sosok yang hendak ia hindari tiba-tiba muncul di hadapannya secara utuh. Xin Wuyi sendiri telah memasuki penghalang untuk menghadapi Pan Buang. Xin Wuyi dari kerajaan Dewa Malam Abadi meminta bimbinganmu. Suara bak langit itu menghantamnya bagai palu. Ia tampak seperti salju yang mengambang di bawah rembulan membasahi tanpa hingi ke tulang. Dalam, dingin, dan sunyi. Namun ia juga begitu murni dan agung. Ketika mata Pan Buang bertemu dengannya, wajah indah dan auranya yang bak mimpi tidak membuatnya tertegun. Sebaliknya, itu hampir membuatnya kehilangan kendali dan mengungkapkan hasrat haus berah mengerikan yang ia pendam dalam-dalam. Mundurlah dengan tegas. Kau tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, bagaimanapun besar keinginanmu untuk membunuh Xin Wuyi. Kau tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kau tidak akan. Ke-10 jarinya belengkung sedikit, baru kemudian setelah beberapa tarikan nafas, akhirnya jari-jarinya sedikit demi sedikit rileks. Maaf, katanya dengan suara sedingin dan nyaring bagi dentang lanceng malam. Tapi aku tak punya alasan untuk melawanmu, karena aturan menyatakan bahwa orang yang ditantang harus menerima tantangan atau menyerah. Aku memilih untuk menyerah. 4 kata ini jelas merupakan perkataan tersulit yang diucapkan putra atau putri ilahi manapun dalam pertempuran ini. Apalagi pertempuran antar putra ilahi. Tapi keluar dari mulutnya semulus mentega. Tak sedikit pun ada perlawanan, kebencian atau dendam terdengar dalam suaranya. Hanya ada ketakpedulian dingin yang menyerupai mata air dingin di malam musim gugur. Xin Wuyi tidak menjawab, para penonton pun saling bertukar pandangan, sekali lagi Pan Buang mengejutkan mereka. Mereka tak lagi bisa memahami atau memprediksi perilaku Pan Buang, apa sebenarnya yang ia tercaba untuk lakukan, dan apa yang sebenarnya terjadi padanya selama bertahun-tahun ia menghilang. Tatapan kepala pendeta kembali terarah pada Pan Buang. Kau akan menerima permintaan dari Kaisar Abis jika pertarunganmu gemilang. Yakin ingin menyerah tanpa melawan? Imam pendeta tak pernah menyia-nyiakan napasnya, namun ia terus menyemangati Pan Buang untuk terus bertarung. Jelas, lebih banyak daripada orang lain di tempat itu, ia memahami betapa luar biasanya performa Pan Buang. Iya, aku menyerah. Namun Pan Buang tak beragu sedikit pun. Di tengah kebingungan dan keterkejutan dari segala arah, ia memberikan jawabannya tepat setelah pendeta kepala bertanya. Setelah itu, kepala pendeta berhenti mencoba. Ia mengumumkan, Pan Buang telah menyerah, Xin Wuyi menang. Setelah peserta kalah, mereka tidak boleh masuk ke medan pertarungan lagi, namun pilihan Kaisar Abis tidak ditentukan oleh kemenangan atau kekalahan. Pan Buang berbalik dan tampaknya ia akan keluar dari penghalang. Pada saat itulah sebuah suara bergema di telinga semua orang, menghilangkan semua kebisingan di mahkota Eden dan membekukan setiap helai aura seketika. Datanglah kepadaku, Pan Buang. Pan Buang membeku di tempatnya, dan tatapan dan ekspresinya kosong melompong. Ia tak bergerak untuk waktu yang sangat-sangat lama, seolah-olah seseorang telah mementerainya. Mahkota Eden sendiri begitu sunyi hingga suara jarum jatuh terdengar. Semua orang di tempat itu, dari bupati dewa tertinggi hingga praktisi mendalam terkecil, juga membeku. Tak seorang pun berani berkata sepatah kata pun, meskipun jantung mereka berdebar seperti tabuhan drum. Pan Buzua tak berkata-kata. Ia tampak seperti jiwanya telah direnggut. Namun keterkejutan dan kebingungan sang bupati dewa doa abadi hampir 10 kali lipat daripadanya. Iya, barulah saat Pan Buang seperti sadar dan memaksakan kata itu keluar dari mulutnya. Kemudian ia berbalik dan mulai berjalan menuju Kaisar Abis. Langkahnya lambat dan hati-hati, seolah-olah ia sedang melangkah di tepik awan yang hanya ada di dunia mimpi. Untuk waktu yang lama, Kaisar Abis hanya berperan sebagai penonton dalam pertempuran antara anak-anak dewa.
Jangankan bicara, ekspresinya bahkan tidak berkedut sedikit pun selama pertempuran. Tidak sekalipun. Namun hari ini, ia berbicara dan berbicara langsung kepada Pan Buang. Tak seorang pun berani menebak apa maksudnya. Akhirnya, sementara tatapan semua orang tertuju padanya, Pan Buang tiba di hadapan Kaisar Abis dan kemudian berlutut. Kaisar Abis turun dari langit dan mendarat hanya selangkah dari Pan Buang. Kemudian, ia mengulurkan tangan yang tampak seperti batu giok suci dan memancarkan cahaya ilahi yang samar dan menyentuh bahu Pan Buang. Kontak itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia menarik diri. Pan Buang, ia menyapa pemuda itu langsung. Meskipun suaranya seperti suara raja, suaranya terdengar menenangkan, anggun, dan lembut seperti suara batu giok panas yang saling beradu. Kalau Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahu saya dari mana Anda mendapatkan domain jiwa kegelapan yang baru saja Anda gunakan? Ia tidak memerintah. Ia justru berkata, kalau kau tidak keberatan, dan memberi Pan Buang pilihan untuk menolak. Setelah itu dunia menjadi begitu hening, seolah-olah semua orang lupa cara bernafas. Pan Buang sedikit mengangkat kepalanya. Meskipun ia tidak menghindari tatapan Kaisar Abis, ia tidak berani menghadapinya secara langsung karena ia masih Junyon. Saya mempelajarinya sendiri, Yang Mulia. Ia tidak menolak untuk menjawab dan jawaban yang dia berikan mengejutkan semua orang. Jika ia benar-benar mempelajari dan menciptakannya sendiri, lalu seberapa mengejutkan bakat alaminya untuk elemen kegelapan sehingga dia bisa menciptakan jurus kejutan yang langsung mengalahkan kembar Stan? Ketika dia mengatakan hal ini, perasaan sedih dan melankolis yang luar biasa, sesuatu yang jelas-jelas sulit ia tekan dan semakin tak terkendali seiring berjalannya waktu, mengalir keluar dari diri Pan Buang. Kaisar Kabut, sebelum kau memasuki tanah suci, ada satu hal yang harus kau persiapkan secara mental, Buang. Setelah kau mengalahkan putra Dewa Stan dan Bulan, ada kemungkinan Kaisar Abis akan menatapmu dan bertanya tentang asal-usul jurang asli yang memutus malam milikmu. Buang, saya tidak berani mempertanyakan kata-katamu, Guru. Tapi jika saya boleh bicara, Kaisar Abis tidak pernah menunjukkan minat bahkan ketika kerajaan dewa dalam bahaya. Dan para bupati ilahi diganti tanpa peringatan. Saya tidak tega membayarku. Kaisar Kabut, saya hanya butuh kepatuhanmu. Buang, sesuai perintahmu, Tuan. Kaisar Kabut, dengan asumsi skenario ini benar-benar terjadi, kau tahu apa yang harus kau katakan, bukan? Buang, saya sendiri mempelajarinya di saat-saat tergelap saya. Tapi bagaimana mungkin kebohongan saya bisa membodohi Kaisar Abis? Kaisar Kabut, jika kepalsuan tidak cukup, maka penghancuran diri sendiri sudah cukup. Buang, saya mohon bimbingan Anda, Guru. Kaisar Kabut, pikirkan ibumu, pikirkan Sen Wukinglang, pikirkan semua yang telah kau hilangkan. Pikirkan rasa sakitmu, kesedihanmu, perlawananmu, keputusasaanmu. Biarkan itu menggerogoti jiwamu sampai semua emosi lainnya terhapus, termasuk kebohonganmu. Jari-jari Pan Buang tak sadar melengkung dan tubuhnya gemetar tak terkendali saat kenangan yang sangat menyakitkan menyebar di dalam lautan jiwanya. Buang kehilangan ibunya, ibu tercintanya, dan akhirnya terjerumus dalam keputusasaan gelap untuk sementara waktu. Aku pernah mengembara ke penunun mimpi, hanya berharap untuk jatuh ke dalam mimpi abadi, namun malah diusir. Maka aku menjelajahi kabut tak berujung. Suaranya menjadi serak, dan setiap kata tampaknya dipenuhi dengan keputusasaan nyata yang menusuk jiwa para pendengar. Suatu ketika, aku hampir mati di kabut tak berujung. Dalam mimpiku, aku hanya ingin tertidur dalam kegelapan abadi. Ketika aku terbangun, aku mendapati diriku dikelilingi oleh kegelapan yang melalap habis langit. Hanya tombakku, canggeng malam sunyi, yang berkelinting dan bergetar di tanganku. Itu menarikku kembali dari malam abadi seperti tangan ibuku. Seolah terbangun kembali, aku berdiri dan membelah malam dengan tombakku. Pada saat itu aku mengalami pencerahan dan menamai teknik itu jurang asli yang memutus malam. Semua orang kurang lebih tahu apa yang terjadi pada Pan Buang.
Jelas ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya di hadapan Kaisar Abyss. Namun, keputusasaan yang menusuk tulang, rasa sakit yang membakar hati, kata-kata berdarah itu, semuanya membuat mereka merasa sangat simpati padanya. Jurang asli yang memutus malam, sebuah pencerahan yang ia alami saat berada beberapa saat lagi dari kematian jiwa. Tak heran, ia memiliki kemampuan melalap jiwa yang sangat dahsyat. Kaisar Abyss mengangguk pelan dan mengangkat tangannya. Kemudian ia menepuk bahu Panbuang 2 kali dengan lingan. Inilah cara sang kaisar menghibur rakyatnya. Sebuah bantuan yang bahkan tak terbayangkan oleh anak-anak ilahi yang tak terhingga jumlahnya. Itu membuat alis Pan Yuseng berkedut keras dan setiap pria dan wanita di kerajaan Dewa Kutu-Kupu Malam merasa seperti ada badai yang bergolak di dalam hati mereka. Lalu, kata-kata Kaisar Abyss berikutnya membalik dunia mereka. Aku pernah mengira bahwa mustahil dunia ini melahirkan putra kegelapan murni lagi. Tak sangkaku, keinginanku yang mustahil ini akan terwujud di era ini.